Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini, kami akan membahas hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Merancang Media Pembelajaran Ekonomi Modern atau IMES. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dahulu masing-masing. Saya sendiri sebagai moderator Punarbawa Developer Putra Bayu dan bersama 3 rekan saya, yaitu yang pertama Hasdiarto Wijaya, dan Hafiz dan Fars Asda. Dan untuk dosen pengampu di sini ada Pak Deskoni dan ada Ibu Dewi Pratita. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Asdiarto Wijaya. Asdiarto Wijaya, saya akan menjelaskan tentang analisis kurikulum dan kebutuhan media pembelajaran. Analisis kurikulum, kejelasan media dengan tujuan pembelajaran KI, KD, IPK, dan materi. Kompetensi inti KI 1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Indikator pencapaian kompetensi, yaitu mendeskripsikan pengertian kelangkaan dan mendeskripsikan pengertian biaya peluang. Materi pembelajaran yaitu kelangkaan dan biaya peluang. Analisis kebutuhan. 1. Karakteristik sasaran media. Sasaran media pembelajaran ini adalah peserta didik siswa kelas 10, sekolah menengah atas. Kedua, pemberian ilustrasi dengan jelas dalam penyampaian materi terhadap peserta didik. Pastinya akan lebih jelas apabila materi yang disampaikan bersamaan dengan pemberian contoh ataupun berupa ilustrasi dalam pembelajaran seperti ilustrasi kelangkaan, ilustrasi yang berbagai biaya peluang, dan memenuhi kebutuhan. Ketiga, kemenarikan media. Kemenarikan media pembelajaran harus mampu menarik maupun merangsang perhatian peserta didik, baik dari segi tampilan, pilihan warna, maupun isi. Keempat, yaitu kebenaran substansi dari materi tersebut. Materi pada silabus ini adalah mengenai pembelajaran, kelangkaan, dan biaya peluang untuk kelas 10, sekolah menengah atas SMA. Materi yang disampaikan melalui media pembelajaran tentunya harus sesuai dengan materi yang telah dirancang di dalam silabus. Kelima, ada kedalaman materi. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirancang dalam silabus, pastinya materi pembelajaran harus disampaikan secara benar agar kedalaman materi tersebut dapat dipahami oleh peserta didik. Keenam, yaitu kelengkapan sumber. Kelengkapan sumber materi ini dari silabus kelas 10, menengah atas ataupun SMA, yang dipakai, yang mana sudah termaksud cukup untuk diaplikasikan ke dalam media IMES. Baik, terima kasih. Nama saya Hafiz. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis kebutuhan, yakni tentang kejelasan pesan melalui media. Media IMES ini materi yang akan disampaikan adalah pembelajaran mengenai materi kelangkaan dan biaya peluang. Nah, disampaikan dengan menyajikan fakta serta ide yang jelas. Kemudian, jelas atau tidaknya pesan yang disampaikan akan tergantung kepada bagaimana seorang penyampaian pesan dan pembuatan pesannya. Kemudian sesuai dengan teknologi dan lingkungan. Nah, untuk kesesuaian dengan teknologi ini, media yang kelompok kami pilih sudah sesuai dengan zaman sekarang, yaitu teknologi sangat berpengaruh terhadap pendidikan, serta saat ini adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembelajaran daring. Kemudian mudah digunakan oleh peserta didik. Nah, media IMES ini mudah digunakan oleh peserta didik karena sedikit kemungkinan peserta didik yang buta terhadap teknologi. Kemudian keamanan media bagi peserta didik. Nah, media IMES ini cukup aman untuk diakses oleh peserta didik karena seperti contoh, untuk melihat ini ada aplikasi yang harus kita gunakan sebagai perantara. Tentunya setiap aplikasi mempunyai perizinannya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu memudahkan
pemahaman bagi peserta didik. Nah, media image ini dapat memberikan pengalaman yang baru bagi peserta didik yang sebelumnya hanya memperoleh pengetahuan atau materi dari buku saja. Media ini presentasi akan membuat peserta didik lebih aktif untuk bertanya, kemudian menumbuhkan semangat atau motivasi untuk mempelajari mata pelajarannya. Baiklah, saya Farah Saska Nuraidah akan menjelaskan mengenai alasan kelompok memilih media pembelajaran IMES dalam pertemuan kali ini, serta langkah-langkah menggunakan media pembelajaran IMES. Jadi alasan kami memilih IMES, karena media pembelajaran IMES ini sangat efektif dan efisien untuk digunakan oleh peserta didik. Terutama pada masa pandemi saat ini, sangat memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi tentang materi pembelajaran. IMES mempunyai ciri khas yang sangat unik dari kebanyakan software presentasi. Fitur-fitur umum yang dibutuhkan yang sudah terdapat pada PowerPoint terdapat juga pada IMES. Namun di sini, IMES menyediakan cara yang sangat berbeda dan unik untuk menampilkan slide presentasinya. Selain itu, dengan adanya media presentasi ini akan membuat peserta didik tertarik dengan materi dan proses belajar mengajar di dalam kelas, serta peserta didik akan lebih aktif untuk bertanya. Sebab posisi guru di sini adalah sebagai fasilitator. Selain itu, juga akan menumbuhkan semangat dan motivasi untuk mempelajari mata pelajarannya. Sebelum kita mulai untuk membuat produk presentasinya, kita harus menyiapkan laptop atau komputer, jaringan internet, dan buku ekonomi kelas 11. Karena materi pembelajaran yang kelompok kami pilih hari ini adalah tentang kelangkaan dan biaya peluang. Untuk langkahnya sendiri, yaitu cukup dengan login ke akun IMES dan memilih template yang tersedia, lalu membuat produk presentasi seperti pada PowerPoint biasanya. Lalu kita juga bisa menambahkan beberapa animasi atau tambahan lainnya agar lebih menarik. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan melalui video langkah pembuatan produk presentasi yang akan dikirim di dalam forum. Terima kasih. Nah, di sini saya mendapatkan bagian penjelasan kelebihan dan kekurangan media image. Baiklah, di sini kita akan membahas dari kelebihannya dulu. Kelebihan dari media pembelajaran image, adapun yang pertama adalah media image itu adalah media yang user friendly untuk pemula. Yang kedua, image memiliki fitur dan template yang menarik seperti fitur 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya adalah IMES mempunyai layanan cloud, yang mana layanan ini berfungsi sebagai layanan penyimpanan data-data kita. Yang keempat, karena layanan IMES ini berbasis web, maka aplikasi ini pun dapat diakses dan dijangkau dari perangkat apapun. Dan yang selanjutnya, template tersedia secara full dan banyak pilihannya. Kelebihan selanjutnya adalah IMES didukung banyak bahasa serta memiliki alat penerjemah yang otomatis. Dan untuk kekurangannya sendiri, IMES yang pertama adalah IMES mengharuskan Anda online serta pendaftaran terlebih dahulu. Selanjutnya kekurangan IMES adalah IMES memiliki opsi yang berbayar, jadi tidak semuanya itu bisa kita dapatkan secara gratis. Dan kekurangan IMES yang selanjutnya adalah IMES tidak dapat berjalan dengan lancar pada komputer yang hardware atau softwarenya itu masih jadul, istilahnya masih hardware dan software yang lama. Terima kasih.